Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 6 Microminds akan menampilkan video cara membuat rangkaian sederhana Arduino Uno. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tutorial pembuatan Arduino sederhana, yaitu sensor suhu. Yang pertama kita membutuhkan adalah sensor suhu. Yang saya gunakan di sini adalah sensor DHT11. Lalu ada juga LCD. Lalu kemudian breadboard dan juga 7 buah kabel male to male. Dan 7 buah kabel male to female. 2 buah resistor, 2 buah lampu LED merah dan hijau, dan juga yang paling utama adalah 1 buah Arduino Uno. Lalu kemudian langkah pertama adalah kita susun lampunya, yaitu lampu pertama ada lampu yang merah. Kita taruh di breadboard nomor 10 untuk sisi positif, dan katup negatif kita taruh di angka 8 pada breadboard. Yang kedua sama untuk lampu LED, kita taruh di nomor 21 untuk positif dan 20 untuk negatif. Kemudian kita pasang resistornya. Kita taruh di nomor 10 dan juga nomor 13. Atau bisa kita lihat kaki yang bagian kiri kita taruh pada sisi positif pada lampu, yaitu nomor 21 pada lampu hijau dan juga nomor 24. Selanjutnya kita akan menyambungkan sisi negatif pada lampu menuju sisi negatif pada breadboard. Untuk lubangnya bebas ya, bisa di sini, lalu pada negatif. Sama juga dengan yang lampu hijau, kita taruh pada nomor 20, lalu kita sambungkan pada negatif. Selanjutnya untuk menyalakan LCD, kita harus menyambungkan LCD pada Arduino. Pertama kita sambungkan kabel female dulu. Kita sambungkan ke empat-empatnya ya. Nah, setelah tersusun rapi seperti ini, lalu kita sambungkan ke Arduino. Kita mulai dari paling kiri, yaitu menuju GND pada lubang Arduino. GND. Lalu untuk yang kabel kedua, kabel abu-abu, kita tancapkan pada lubang bertuliskan 5 volt. Setelah itu kabel kedua, kabel umum, kita tulis pada 5 volt. Kabel ketiga, yaitu kabel abu-abu, kita taruh pada lubang A4, dan kabel terakhir, kabel putih, kita taruh pada lubang A5. Selanjutnya kita akan menyambungkan sensor suhunya. Kita menggunakan 3 buah kabel male to female, ditancapkan seperti ini. Setelah tersusun rapi seperti ini, kita berurutan dari sini. Kabel hijau kita tancapkan pada lubang Arduino nomor 3. Lalu kabel kuningnya kita tancapkan menuju lubang Arduino nomor 2. Setelah itu kabel ketiga, kabel terakhir, kita tancapkan pada lubang GND pada Arduino seperti ini. Selanjutnya untuk menyambungkan kartu positif pada lampu, kita menggunakan 2 buah kabel male to male lagi. Kita taruh pada sisi positif pada resistor, lalu kita sambungkan pada lubang Arduino nomor 4. Sama juga kepada lampu hijau, kita sambungkan kepada sisi positif dari resistor, lalu kita sambung kabel nomor lubang Arduino nomor 5. Jadi posisi ini harus sejajar ya,
agar lampu dapat menyala. Setelah itu untuk langkah terakhir yaitu kita menggunakan 2 buah kabel Meltona. Langkah terakhirnya itu adalah kita menyambungkan katup positif pada breadboard, lalu kita sambungkan ke lubang Arduino yang bertuliskan 3,3 volt. Setelah itu katup positif pada breadboard kita sambungkan ke katup GND pada Arduino. Lalu kita colokkan ke sumber daya. Jadi untuk codingannya saya akan menjelaskannya ya nanti setelah saya mempraktekkan cara kerja dari sensor ini. Jadi sensor di sini berfungsi untuk mengetahui suhu pada ruangan ini. Jadi seperti yang kita ketahui, suhu di ruangan ini adalah 31 derajat, 10. Jadi ketika sensor di HT ini menangkap suhu lebih dari 31 derajat, lampu akan berubah berwarna merah. Saya akan mempraktekannya. Saya akan memanaskan sensornya. Nah, seperti yang kita lihat, pada suhu 32,20 derajat, lampu akan berwarna merah. Nah, jadi ketika suhu telah turun ke 32 derajat atau di bawahnya, lampu akan kembali lagi berwarna hijau. Jadi, sensor ini biasanya kita pergunakan untuk mengukur suhu ruangan di dalam kabin mobil. Nah, jadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan coding yang akan diupload ke dalam rangkaian Arduino pendeteksi suhu pada video sebelumnya. Nah, coding yang dipakai itu seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian awal ini, di bagian pustaka dan inisialisasi komponen. Nah, input ada fluid, sensor H, dan include DHT titik H itu berfungsi sebagai untuk membaca data sensor DHT11. Kemudian untuk include liquid crystal ini berfungsi sebagai untuk mengontrol layar LCD menggunakan protokol I2C. Kemudian inisialisasi komponennya itu menggunakan layar LCD ini yang diinisialisasi pada alamat 0x27 dengan ukuran 16x2. Kemudian menggunakan sensor DHT11 yang dihubungkan pada pin digital nomor 2. Nah, kemudian lanjut lagi di pin nomor 3 itu digunakan sebagai pin daya untuk mengaktifkan sensor. Kemudian pin 4 dan 5 itu diatur sebagai untuk output mengontrol 2 lampu LED. Nah, lampu 1 ini dan lampu 2 itu di video sebelumnya itu lampu 1 ini berwarna lampu hijau. Nah, lampu 2 ini berwarna merah. Kemudian lanjut lagi ke void setup. Nah, fungsi void setup ini itu untuk menjalankan sekali saat perangkat dinyalakan. Inisialisasi LCD-nya itu membangkitkan black light dan mengatur konfigurasi dasarnya. Nah, pin power pin ini diatur sebagai output dan dimatikan. Di sini low terangannya sebagai default. Nah, kemudian pin mode lampu 1 dan 2 itu diatur sebagai output, keduanya dimatikan dengan tanda low di sini. Kemudian untuk komunikasi serialnya yaitu untuk menampilkan data suhu ke monitor
Kemudian untuk sensor DHT itu untuk memulai komunikasi dengan sensor DHT11. Lanjut lagi ke bagian bawah. Void lock itu berfungsi untuk menjalankan berulang-ulang selama perangkat aktif. Nah, aktivasi sensornya itu ada di pertama bagian sini, power pin diatur ke high untuk menjalankan sensornya. Kemudian untuk pembacaan suhunya, suhu diukur menggunakan sensor DHT11 dan disimpan dalam variabel suhu di sini. Kemudian nilai suhu ditampilkan pada monitor serial untuk debugging serial print ini. Nah, lanjut lagi ke tampilan pada LCD menggunakan kode yang ini nih, kode LCD. Baris pertama LCD ini menampilkan dual LED otomatis, dan baris kedua menampilkan suhu yang terdeteksi bagian sini dengan delay itu 0,5 detik. Nah, untuk logika lampunya bagian bawah sini, jika suhu kurang dari 32, maka di bagian sini di setel lampu 1 atau lampu hijau itu aktif high. Nah, untuk lampu 2-nya atau lampu merahnya itu low. Kemudian LCD akan menampilkan on 1 untuk menunjukkan status lampu LED 1 aktif. Kemudian lanjut lagi ke logika yang kedua, itu di sini ditulis digital right, lampu 1 low atau lampu merah lampu hijau mati, dan digital right lampu 2 atau lampu merah menyala high. Itu artinya jika suhu melebihi 30 derajat, maka lampu merah akan menyala dengan LCD menampilkan on 2 untuk menunjukkan status lampu LED 2 aktif dengan delay 500. Artinya program akan menunggu selama 500 milidetik sebelum mengulang proses. Nah, untuk logika keseluruhannya itu program ini secara otomatis akan membaca suhu dari sensor DHT11, menampilkan nilai suhu dan status lampu pada LCD untuk mengatur lampu LED berdasarkan kondisi suhu di atas 32, lampu LED merah menyala, lampu LED hijau mati. Nah, untuk di bawah suhu 32, lampu hijau hidup dan lampu merah redup. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kelompok 6 Microminds. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.